Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id bin Malik. Hadis kaceritaake saking Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khazraji kang bangsa Al-Khazraji. Iki wonten namanya ya nisbat. Al-Khazraji berarti ini dari suku Khazraj. Kalau kita suku Jawa berarti Al-Jawi'i. Al-Jawi'i. Muhammad Zaki Al-Jawi'i berarti Muhammad Zaki berasal dari suku Jawa. Anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa ngendikane la darara wala dirar. La darara ora ana melarat. La darara ora ana melarat wala dirar lan ora kena gawe karat. Napa maksudnya niku Pak? Rawahu Ibnu Majah, rawahu riwayatake ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada kalimat hadis simpel sekali disampaikan oleh Rasulullah. Beliau ngendikan la darara wala dirar. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, janganlah merusak atau mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Ini namanya atau arti dari la darara wala dirar. Ada yang mengatakan kalau darar, Bapak Ibu, darar itu memberi kemadaratan kepada orang lain agar dirinya itu mendapatkan manfaat. Panjenengan nanam pelem mangga, pertama mungkin kecil lagi, kecil di depan rumah kecil, tambah besar, tambah rimbun Bapak Ibu, tambah rimbun, daunnya ini sampai ke tetangga, terus berbuah mangganya. Jadi separuh niku ke tetangga, separuhnya niku tenggene panjenengan. Lah, panjenengan memberikan bahaya, memberikan kemadaratan kepada tetangga. Yang penting panjenengan itu dapat manfaat dari kemadaratan itu. Daunnya itu ke rumahnya tetangga, tapi jenengan tetap senang karena mangganya lebat, diundur dhewe, tombone gak dikasih. Yang kedua ada dirar. Kalau dirar itu memberi kemadaratan kepada orang lain, tetapi dirinya tidak mendapatkan manfaat. Jenengan ketemu koncone di tengah jalan, misalnya konco sampean jenengan sadu. Jadi nggak ada hujan, nggak ada gerimis, tiba-tiba menendang atau memukul kakinya. Atau misalnya nggak ada masalah apa-apa, jenengan nyawat koncone. Atau nggak ada masalah misalnya gemplangi gentenge tonggone. Ini namanya dirar. Jadi memberikan madarat, memberikan musibah kepada orang lain. Itu bedanya Bapak Ibu. Tadi kalau darar jenengan memberikan madarat kepada orang lain, tapi jenengan dapat manfaatnya. Itu darar. Tapi kalau dirar kita memberikan kemadaratan kepada orang lain, tapi kita tidak mendapatkan manfaatnya. Contoh lagi di tengah jalan, hujan-hujan, jenengan naik motor bawa wanter, nyiprati, pejalan kaki yang lain. Ini termasuk kategori dari darar. Saged dipahami Bapak Ibu. Pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini secara umum memberikan pelajaran kangge kita bahwasanya semua bentuk aktivitas yang dapat membahayakan, merugikan, merusak diri itu tidak diperbolehkan.
Jadi Allah itu melarang semua aktivitas, semua perbuatan yang bisa menyebabkan bahaya kepada orang lain atau bisa mencelakai kepada orang lain, baik itu Pak untuk celaka dalam masalah agama, jiwanya, akalnya, hartanya, keturunannya atau kehormatannya. Nah, ini larangan Bapak Ibu. Contoh misalnya yang bisa memberikan madarat, kerusakan kepada agama, di antaranya Bapak Ibu, jarangnya orang yang mengaji Pak. Jadi aras-arasan menuntut ilmu, ini salah satunya. Kenapa? Terutama ilmu-ilmu agama. Terutama ilmu-ilmu agama. Kalau kita malas belajar ilmu agama, misalnya ilmu tentang sholat, misalnya ilmu tentang zakat, maka kita buta dengan masalah agama. Sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat jadi 3 rakaat misalnya. Sholat asar yang seharusnya 4 rakaat menjadi 6 rakaat misalnya. Sholat subuh yang seharusnya 2 rakaat jadi 4 rakaat misalnya. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena orang itu tidak tahu atau tidak belajar terkait dengan ilmu sholat. Baca Quran memang kalau kita baca Quran, kita kenal yang namanya ilmu apa? Tajwid, ilmu tajwid. Ada namanya ilham bihunna, ada ilham bilahunna dan sebagainya. Ketika kita tidak mau belajar ilmu tajwid, tidak mau belajar Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran yang seharusnya dibaca pendek dibaca panjang, yang seharusnya dibaca panjang dibaca pendek. Nah, ini diantaranya adalah memberikan kerusakan kepada agama. Makanya Bapak Ibu, ini semangat untuk kita semua untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, karena insya Allah walaupun kita niki sampun sepuh, walaupun usia kita niki sampun tudur, tetapi nek saged tetap bagus ilmu, tetap belajar karena orang belajar itu tidak memandang usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Dalam artian apa? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya Ada lagi yang mau Pak, berikan kerusakan pada agama. Contoh, orang sampai banyak yang menghina Rasulullah, banyak yang mencaci Rasulullah Pak, banyak. Atau yang kemarin kita sampaikan, banyak yang mengaku-ngaku menjadi Rasul, mengaku-ngaku menjadi Nabi, walaupun ini sebenarnya sudah sejak dulu di masa pasca Rasulullah SAW wafat. Banyak yang mengaku sebagai Nabi, banyak yang mengaku sebagai Rasul. Di antaranya ada yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, itu mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Ada lagi namanya Tolha kalau tidak salah di zamannya setelah Rasulullah itu. Ada lagi di era modern yang sempat viral ini Pak, katanya utusan malaikat Jibril Lia Eden, pernah dengar Pak? Lia Eden. Kemudian kemarin yang saya sampaikan dari Kabuk, orang Kabuk, Ustadz Jali itu juga mengaku sebagai Nabi. Nah, ini diantaranya adalah dapat merusak agama. Kenapa kok dapat merusak agama? Ajarannya itu loh Bapak Ibu, ternyata banyak jamaahnya juga, banyak yang takut juga. Sehingga kalau ini dibiarkan, khususnya masalah akidah ini dibiarkan, maka takutnya nanti bisa merusak kemudian ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya kerusakan bagi jiwa. Jiwa itu berarti nyawa Bapak Ibu. Nyawa. Kira-kira apa? Perbuatan apa yang niku saged merusak nyawa Pak? Membahayakan jiwa. Napa Pak? Contohnya napa? Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu atau napa, melakukan perbuatan itu
nanti bisa berakibat nyawa kita ini hilang. Napa? Narkotika atau mabuk. Mabuk ini luar biasa Bapak Ibu, pengaruhnya luar biasa. Tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada orang lain. Yang mabuk itu lah muikat nih, wis gak peduli siapapun yang dihadapi lah. Istilahnya itu pun nopo nggih, wis wani lah. Dikongkon jegur jurang nggih wani, dikongkon apa menek nopo pohon nggih wantun gitu. Itu biasanya orang mabuk, dan itu tidak membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Banyak orang tawuran karena mabuk, gitu nggih, akibat mabuk. Terus napa niki naik motor atau mobil dengan kecepatan penuh karena apa? Mabuk. Banyak kasus yang terjadi, sehingga apa? Sehingga membahayakan dirinya dan juga orang lain. Kapan hari ini Bapak Ibu kita baca di berita ada sopir bus niku nggih yang kena musibah nabrak beberapa kendaraan yang di Sidoarjo itu, ternyata ketika diinterogasi mabuk Pak. Jadi mabuk. Jadi beberapa orang meninggal, terutama yang berhenti di perempatan jalan. Nah ini efeknya. Makanya Bapak Ibu, di antara yang menyebabkan kerusakan itu adalah mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan seperti narkotika. Narkotika nggih ngoten nggih. Ada yang suntik niku Pak sampai nopo ketagihan dan lain sebagainya. Terus malih wonten malih rokok masuk mboten Pak? Sampai ndak meninggal Pak? Mboten sampai. Rokok mboten sampai. Oh, nggih rokok dan sebagainya. Mungkin sebagian orang ini sebagai alat untuk menenang jiwa. Tapi sebagian mengatakan ini juga bisa merugikan kesehatan. Pun niku nggih. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan nyawa, maka itu harus dihilangkan. Yang ketiga ada doror kepada akal, kerusakan pada akal. Tadi dicontohkan seperti minuman keras, itu juga termasuk ya, bisa menyebabkan membahayakan orang meninggal atau mati. Demikian juga dapat merusak akal. Nopo punya sesuatu yang memabukkan, apapun itu bentuknya yang sakit dihindari, jenengan hindari. Kenapa? Karena ketika orang mengkonsumsi khamr misalnya, atau meminum sesuatu yang memabukkan misalnya, maka itu juga bisa merusak akalnya. Video game masuk betul Pak? Masuk game? Masuk nih Pak. Game HP yang ada gamenya. Ini saya sering lihat itu anak-anak kita saking semangatnya nggih, sini ada, sana ada, sana ada. Mungkin connect nih Pak nggih. Connect napa main game. Nah, itu juga bisa menyebabkan napa terganggunya akal kita. Kenapa? Karena ketika kita fokus terhadap permainan itu, biasanya kita lupa segalanya. Lupa orang tuanya, lupa makan, lupa minum, lupa sholat dan sebagainya. Makanya ini memberikan efek yang luar biasa terhadap akal orang tersebut. Kemudian lagi ada namanya kerusakan harta Bapak Ibu. Kerusakan harta ini contohnya ya hidup foya-foya, hidup boros, yang misalnya kita gaji 1 bulan pinter dengan gaji Pak. Karena ngomong misalnya yang senoman ini rata-rata 10 juta lagi satu tahun. Nggih ngoten nggih Bu nggih 10 juta nggih. Amin. Gaji 10 juta buat foya-foya sedina entek. Dibuat beli ini, dibuat beli itu, sampai bojone niku mboten komanan, padahal punya anak, punya istri. Nah ini termasuk diantaranya adalah merusak terkait dengan keuangan.
merusak terkait dengan harta benda. Jadi nek saged nggih hidup sederhana mawon. Seperti kemarin itu Bapak Ibu kita menjelaskan tentang zuhud nggih. Zuhud terhadap dunia berarti apa? Berarti mengambil seperlunya dunia dan meninggalkan yang tidak ada manfaatnya walaupun itu halal, walaupun itu halal. Itu termasuk hidup dalam rangka untuk menjaga harta. Kemudian lagi ada namanya kerusakan untuk badan, Pak. Kerusakan untuk badan. Ini seperti apa? Seperti kita memakan sesuatu yang bisa haram, atau sesuatu yang niki Pak merusak tubuh. Koyok to sakmangke itu wonten makanan-makanan seperti junk food ngeten nggih. Terus kemudian yang banyak micinnya niki wonten pendamping halal Pak Sugeng niki. Niki insyaallah nanti kalau jenengan daftar halal nanti bisa memilah-milah mana yang boleh untuk dibuat bahan makanan, mana yang tidak. Banyak micinnya. Kemarin viral nggih, nasi goreng di Mojosari niku micine sak nggih, wonten nggih Pak nggih. Di video itu daerah Mojosari micinnya itu sak kresek dilebokno kabeh. Itu juga diantaranya adalah bisa merusak anggota tubuh atau badan kita. Tidak hanya itu saja Pak. Contoh lagi tato itu juga menyakiti diri kita. Mosok jenengan pun suku-suku kita sik tatoan. Mboten nggih? Insyaallah mboten nggih. Terus lagi niki napa sing lare-lare napa niki? Tende nggih. Terus kemudian niki sampai kalau telingan itu kan sampai penuh dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya adalah menyakiti atau membuat doror, membuat kerusakan kepada tubuh kita, dan masih banyak lagi pun. Kemudian lagi Bapak Ibu ada yang namanya kerusakan untuk keturunan, kerusakan kangge keturunan kita. Kita sekarang mungkin dengar ada istilah vasektomi, pernah dengar Pak? Ada vasektomi, ada tubektomi, pernah dengar nggih? Atau kalau bahasa sakmangke itu steril lah, steril. Kalau vasektomi itu laki-laki Pak, jadi memotong atau mengikat saluran sperma, itu bagi laki-laki. Biasanya ini laki-laki yang sudah sampun punya putra banyak biasanya, jadi tidak kepingin punya putra lagi sampai saluran spermanya itu dipotong atau diikat, sehingga apa? Sehingga ketika dia mohon maaf melakukan hubungan suami istri, kemudian keluar spermanya itu hanya sperma Pak, nggak ada selnya gitu. Jadi banyu tok metu gitu, seperti itu. Ketika dia keluar sperma misalnya, kemudian bertemu dengan sel sperma istrinya, maka tidak akan terjadi pembuahan. Itu vasektomi Pak sama. Kalau perempuan namanya tubektomi. Ini kalau perempuan, yaitu apa? Yaitu mengikat saluran spermanya perempuan itu sama-sama diikat, sehingga apa? Sehingga sel telurnya itu tidak bisa ketemu dengan sperma, sehingga apa? Sehingga tidak bisa terjadi pembuahan. Nah, ini termasuk dorong keturunan Bapak Ibu. Nek saged nggih wis normal mawon nggih, natural saja. Kalau dikasih oleh Allah anak 6 nggih diterima saja. Anak 7 nggih diterima saja. Tidak usah batasi dan sebagainya. Kalau panjenengan kepengen KB yang baik, yang istilahnya punya target atau punya planning, saya hanya pengen punya anak 2 atau 3. Ada ulama itu menganjurkan untuk azl. Tahu azl? Napa azl? Azl itu Pak mengeluarkan sperma ketika hubungan suami istri. Ini orang dewasa semua gitu. Berhubungan suami istri tapi dilepas. Jadi yang laki-laki itu lepas. Dalam artian apa, sperma dikeluarkan di luar. Tapi nek saged Bapak Ibu ketika jenengan melakukan ini, istrinya dipuaskan dulu. Jangan jenengan dulu keluar, istrinya burung
keluar. Nah, ini nanti berbahaya. Ini namanya azal. Jadi boleh Bapak Ibu mengeluarkan sperma bagi laki-laki di luar rahim ketika ejakulasi. Itu namanya uzur. Uzur dan ini dibenarkan. Ngoten. Pun. Tapi rasanya ya memang gak enak. Pun. Kemudian ada lagi dharar inti, Pak. Dharar inti itu kerusakan bagi harga diri, kehormatan, nama baik, Pak. Oh, orang itu kalau sudah disentuh nama baiknya, kehormatannya, kurang-kurang Pak. Nggih, dilokno apa? Orangnya dihina nggak apa-apa. Misalkan Anda itu atau kamu ini seperti hewan A misalnya, itu enggak masalah. Tapi ketika yang diinjak-injak itu harga dirinya, istrinya misalnya dihina, oh istrimu itu mesti kita mencak-mencak, atau anakmu itu mesti kita mencak-mencak. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu doror yang tidak diperbolehkan. Doror yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, larangan melakukan perbuatan yang membuat kerusakan atau bahaya kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain, Bapak Ibu. Contoh, panjenengan gak ada ingon-ingonan napa Pak? Mano seminggu gak dipakani, Pak. Nah, ini betul sama. Punya ingon-ingonan ayam pitik gitu, gak dipakani blas. Atau kucing misalnya jenengan apalagi kucing-kucing yang blasteran itu yang bagus, yang baik, jangan taruh di kandang terus tidak dikasih makan. Ya, ini tidak diperbolehkan Bapak itu. Itu namanya memberikan kerusakan atau memberikan dharar kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain yang berupa kucing. Bahkan dalam satu riwayat Bapak Ibu ada itu Rasulullah telah menjumpai ada orang membawa ontanya. Terus ontanya itu perutnya itu mepet dengan tulangnya Bapak. Berarti saking laparnya. Jadi perutnya itu mepet. Mepet kan kelihatan nih. Ontang atau hewan yang kurus, hewan yang tidak terawat kan kelihatan. Perutnya itu mepet dengan tulangnya. Jadi tulangnya kelihatan. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, berhati-hatilah wahai saudaraku terkait dengan onta ini, terkait dengan hewan ini. Kenapa? Karena itu semuanya nanti akan diberikan atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Onta ini nanti akan meminta pertanggungjawaban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, Bapak, kalau kita punya ingon-ingonan apapun, saged nggih dijaga makanannya, dijaga minumannya. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi sekali lagi hadis ini adalah larangan kita berbuat untuk merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri.